sendirian. Kita lihat dan tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham. Sangat hebat dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Kita bikin sejarah ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat hasil yang dipetik oleh Indonesia ya di final SEA Games melawan Thailand, memang kali ini mentalitas bertanding para pemain Indonesia itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Thailand. Ya, kita tahu selama ini sebenarnya Thailand atau para pemain Thailand itu sering menjadi momok buat Indonesia. Thailand itu sudah berkali-kali selalu menggagalkan ambisi Indonesia untuk bisa meraih juara ya, di sepak bola, entah itu di SEA Games, kemudian di AFF atau pertandingan-pertandingan lainnya yang melibatkan kedua negara. Tapi kemarin di final SEA Games kita melihat bagaimana para pemain kita ternyata sangat luar biasa sekali, dan ini jarang terlihat ya dalam final SEA Games sebelumnya yang melibatkan Indonesia. Saya baru sekali melihat juga ya, khususnya sejak saya diikuti dari tahun 91 maksud saya. Itu baru kali ini saya melihat para pemain itu tampil tidak ada bebannya seperti hilang, kemudian mentalitas mereka juga sangat luar biasa, dan yang di luar dugaan itu tadi Thailand ternyata tidak seperti yang biasanya gitu ya. Kalau dari sisi teknis saya pikir sama lah ya, Indonesia dengan Thailand itu saya katakan sejajar lah. Kita cuma sering kalahnya itu karena mental kita nggak siap menghadapi nama besar Thailand, menghadapi deretan prestasi yang diraih Thailand, sehingga kita seperti udah minder. Tapi kemarin enggak. Puncaknya memang adalah pada saat Indonesia menang menghadapi Vietnam di babak semifinal. Itu titik baliknya dari situ menurut saya. Ya, jadi setelah kita sukses meraih medali emas, ini sebenarnya belum apa-apa lah ya. Artinya ini sebenarnya bisa menjadi semacam awal yang bagus, ya, momen yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Setelah kita absen 32 tahun, tidak mampu meraih medali emas di ajang SEA Games, dan sekarang kita bisa, harusnya ini menjadi titik awal untuk kelanjutan bagaimana kita kemudian bisa bersaing lebih tinggi lagi. Jangan lupa bahwa tim SEA Games ya, Arhan Pratama dan kawan-kawan, Marcelino Ferdinand, atau Fajar Fatur Rahman, ini usianya kan usia di bawah 23 tahun, 22 tahun. Ini kan masuknya kelompok umur. Artinya SEA Games itu bukan patokan atau bukan sebuah catatan prestasi yang kemudian menggambarkan tim nasional Indonesia secara keseluruhan. Tim nasional Indonesia itu yang senior, kan begitu. Bahwa kemudian tim U22 ini mampu menorehkan prestasi, itu harusnya bisa diikuti nanti jejaknya oleh tim senior yang tidak lama lagi ya, di 2024 awal nanti kita akan tampil di ajang Piala Asia, kan begitu. Kita mampu nggak nih nanti menunjukkan diri sebagai tim yang bisa bersaing di persaingan grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Jadi saya pikir tim-tim junior ini ya, tim junior U22 Indonesia ini bisa menginspirasi tim senior untuk juga menghasilkan prestasi seperti yang ditorehkan oleh tim U22 Indonesia. Antar pelatih ini juga menurut saya sangat penting, dan itu harusnya bisa menjadi perhatian buat PSSI agar tim SEA Games ini betul-betul berada di jalur yang benar. Jadi gini, memang kalau kita lihat dari sepak terjang Indra Syafri ya, dia ini memang pelatih yang punya mungkin punya laki gitu ya, punya hoki besar ketika tim kita berhadapan dengan Thailand.
Kita lihat aja lah di 2019 itu waktu kita 2013 waktu kita juara U19, kemudian 2019 kita juara U22, itu kan Indra Safri yang pelatih, dan kita sukses itu loh menaklukkan Thailand ya. 2019 itu di sebelum kita ke final menghadapi Vietnam di SEA Games Manila ya, itu kan kita juga sukses menaklukkan Thailand ya. Kemudian di ajang AFF gitu ya, Under 19 itu juga sukses gitu. Jadi seperti ada hoki tersendiri ketika menghadapi tim Thailand dan dilatih oleh Indra Safri ya, terutama tim junior, itu selalu sukses gitu. Dan ternyata sekarang terbukti lagi, paling tidak dari situ kan bisa menambah rasa percaya diri sebenarnya baik dari pelatih maupun dari para pemain. Kalau saya melihat itu ya dari sisi non teknisnya gitu ya, dari sisi non teknis. Tapi dari sisi teknis memang kita lihat sekarang penampilan para pemain itu beda banget. Jadi euforia boleh aja lah ya, bersuka cita, tapi jangan kebablasan gitu. Jangan kemudian nanti juga sudah merasa jumawa, baru juga juara SEA Games gitu, kemudian udah udah sombong gitu ya. Saya pikir jangan, karena pekerjaan kita ke depan ini akan lebih banyak dan lebih berat. Ini modal awal yang bagus aja, momen yang bagus untuk membangkitkan kembali gairah persepak bolaan Indonesia, khususnya di tim nasional. Jadi memang kalau di kawasan ASEAN ya, entah itu Thailand, Vietnam ya, yang sebenarnya memang menjadi rival utama kita pada saat ini, itu soal kualitas kemampuan individu itu sama gitu. Cuma ya itu tadi, kadang-kadang kita kalau sudah ketemu Thailand, ketemu Vietnam, tim yang selalu mengalahkan Indonesia di saat-saat krusial, mental kita tuh seperti down duluan gitu. Nah makanya sekarang kita sudah mampu, artinya kan bisa ketika kita punya kualitas yang sama, kemudian diimbangi oleh kualitas mental yang bagus, ya hasilnya pasti akan bagus. Ya terus lah ya, terus diasah sih, terus diasah, terus diberikan uji coba ya, pertandingan-pertandingan yang pastinya menghadapi tim-tim yang secara kualitas sama atau bahkan di atas itu gitu. Sehingga mereka akan mendapatkan jam bermain yang lebih bagus lagi, yang lebih kompetitif lagi, sehingga pada saat terjun di arena internasional mereka akan jauh lebih siap. Jadi bukan hanya kemudian menguji kemampuan mereka secara teknis, tapi juga mengasah mental mereka untuk terbiasa menghadapi tim-tim yang lebih kuat dibandingkan Indonesia.